Halo teman-teman semuanya, selamat datang di channel Whisper ID Indonesia Wellbeing Center. So, hari ini kita akan membahas topik yang lagi sering dibicarakan mungkin ya di media sosial, yaitu Divine Feminine Energy. Nah, Divine Feminine Energy ini kenapa sih perlu banget sekarang untuk dibahas dan seru juga untuk kemudian kita aplikasikan di kehidupan sehari-hari. Jadi, di tengah kehidupan modern saat ini yang serba cepat dan under pressure, memang banyak dari diri kita itu merasa kelelahan ya secara emosional ya kan, mobilitas makin tinggi, semakin banyak dinamika hidup yang berjalan sesuai perubahan teknologi dan lain sebagainya. Kita ini bisa kehilangan arah atau bahkan kurang terkoneksi dengan diri sendiri. Bayangin aja kesibukan, yang kita lakukan setiap harinya yang menuntut kita serba cepat, itu kadang kita lupa gitu, kapan ya terakhir kita terkoneksi dengan diri kita sendiri atau terhubung dengan diri kita sendiri. Karena memang dunia atau bumi yang kita tinggali sekarang ini sangat didominasi oleh energi maskulin ya, opposite dari feminim energi ini. Ya, secara singkat maskulin energi ini fokusnya pada logika, ambisi, control, action, drive ya, aktif banget gitu. Nah, meski aspek maskulin ini penting, sebenarnya keduanya juga penting untuk diseimbangkan, untuk kita bisa, men-generate 2 energi ini secara seimbang gitu. Karena tanpa keseimbangan 2 energi ini, kita itu bisa kehilangan koneksi dengan bagian dari diri kita yang lebih intuitif, lebih lembut, compassion. Nah, ini adalah yang akan kita bahas kualitas-kualitas dari feminim energy ini. Karena memang konsep feminim energy ini saat dipraktikkan di kehidupan modern saat ini tuh sangat fungsional banget ya. Ini bisa membantu kita untuk grounding juga gitu loh. Energi feminim ini juga soalnya ngajarin kita untuk bisa bergerak lebih lambat, slow living gitu, opposite-nya. Karena kita butuh jeda ya. Jadi terhubung koneksi dengan feeling, perasaan, dan kemudian kekuatan itu berasal dari sana gitu. Terkadang, eee, kekuatan yang aktif itu belum tentu kita punya kekuatan yang sangat besar power di dalamnya. Tapi ketika kita punya kekuatan untuk jeda, reseptif, menerima, kelembutan, itu kekuatan lebih besar di belakangnya, gitu ya. Nah, jadi di saat banyak dari kita yang berjuang untuk mencapai keseimbangan hidup, nah energi ini memang menawarkan cara tersendiri ya, untuk kita dapat menyembuhkan diri, healing, ya kan, terus menemukan harmoni dalam hidup, bahkan menjalani kehidupan yang kita inginkan, sesuai life life path jiwa kita yang sudah digariskan untuk kita. So, kita mulai aja ya, apa sih definisi dari divine feminine energy? Jadi ini itu adalah sebuah konsep ya, konsep, yang kita tahu pengetahuan semesta, kita itu punya energi. Energi spiritualitas yang ada di dalam diri kita, yang mewakili kualitas-kualitas yang sering diasosiasikan dengan aspek feminim seperti kelembutan, empati, creativity, intuition ya, acceptance. Jadi ini adalah energi yang lebih bersifat lembut, reseptif, tapi jangan salah, energi ini juga sangat kuat. Meskipun kekuatannya itu tidak terlalu terlihat secara eksternal gitu, tersirat kekuatannya. Ya, jadi ketika kita berbicara about law of universe ya, hukum-hukum yang ada di dalam semesta, di dalam alam semesta, itu ada yang namanya law of polarity dan law of gender. Law of polarity itu adalah dua kutub yang berbeda yang saling berlawanan, tapi sama derajatnya, kemudian mereka saling melengkapi gitu ya. Law of polarity atau polaritas ini tuh kayak hitam putih, baik, buruk, ya kan. Nah, sama, maskulin ada feminim, itu polaritas. Nah, law of gender pun demikian, ada maskulin, ada feminim, tapi tidak, eee, merepresentasikan gender yang kita mengerti gitu ya, perempuan, laki-laki gitu. Karena di setiap entitas yang hidup, selalu ada 2 energi ini eksis ya, baik itu pria pasti dia punya energi maskulin dan feminim, begitu juga dengan wanita, dia punya energi feminim dan juga maskulin. Nah, ketika kita berbicara histori,
mitologi, spirituality, atau filosofi-filosofi kuno banyak yang bisa merepresentasikan secara personifikasi, energi-energi feminim ya, yang dibawakan secara person, maksudnya, tokoh atau, mmm, simbol feminim energy itu siapa gitu ya. Ya misalnya saja figur-figur dewi ya, atau mungkin Gaia, Dewi Bumi ya kan, ada di Egypt ada Isis, ada Shakti, ada Kuan Yin, dan lain sebagainya. Pasti kalian juga pernah mendengar, tentang personifikasi dari simbol energi feminim ini. Penting kita bahas ya, sekali lagi karena di dunia modern ini sangat dibutuhkan ya, konsep-konsep yang bisa diaplikasikan di practical living, secara kehidupan sehari-hari ya. Karena, dunia modern ini kan tadi saya bilang sangat didominasi oleh masculine energy, yaitu competition, kita selalu berkompetisi gitu, baik dengan sesama, baik dengan kondisi, baik dengan situasi, itu kita selalu berkompetisi gitu. Selalu diburu waktu, diburu mobilitas, under pressure, dan lain sebagainya. Nah, ketika kita punya dominasi di maskulin saja, ini kan tidak seimbang, ya. Ini bisa menyebabkan masalah emosional dan sosial. Jadinya, kalau jauhnya lagi, ini bisa memanifestasi menjadi sakit fisik sebenarnya kalau lebih jauhnya lagi ya. Nah, ketika kita seimbangkan energi maskulin dan energi feminim, kita dapat menciptakan harmoni ya, di dalam diri kita dan lingkungan environment sekitar kita. Nah, karena divine feminine ini memberi ruang, space bagi kita itu untuk trust our intuition, ya. Menerima perubahan juga, memelihara diri sendiri, nurturing, dan orang lain tentunya. Karena dalam keseharian ini tuh tercermin dalam tindakan-tindakan sederhana, seperti menunjukkan rasa empati sama sesama, mendengarkan secara aktif. Kita, harus seimbang ya, antara kita listening to other people dan kita berbicara gitu. Jangan pengen didengerin aja, kita juga harus jeda dan kemudian kita beri ruang untuk orang lain, gitu ya. Dan ini yang menumbuhkan love and compassion akhirnya. Nah, ini adalah practical living ya. Saya paling senang karena, konsep ini harus diintegrasikan dalam kehidupan sehari-hari untuk dapat melihat perubahan yang terukur, gitu ya. Jadi, di Whisper ini kita bukan hanya berbicara konsep saja, tapi bagaimana action plan-nya ke depan, practical living-nya bagaimana. Nah, ini ada, beberapa cara untuk kita bisa mengembangkan divine feminine energy yang kemudian bisa mentransformasikan kehidupan kita menjadi lebih harmoni. Yang pertama itu kita terhubung dengan diri sendiri, bagaimanapun silahkan metodenya. Jadi, misalnya teman-teman punya kebiasaan untuk meditasi, it's good banget, it's very good gitu ya. Nah, salah satu cara terbaik itu terhubung dengan feminine energy itu melalui meditasi dan koneksi dengan alam ya. Karena alam adalah cerminan dari energi feminim yang kita semua miliki. Ya coba aja untuk menghabiskan waktu deh, spending waktu, luangin waktu sebentar aja gitu ya, di tempat yang tenang, rileks, dan bisa mengaktifkan saraf parasimpatik kalian gitu. Parasimpatik itu kan hubungannya dengan hormon-hormon bahagia ya, hormon-hormon yang lebih slow, melatonin dan lain sebagainya, oke. Ya luangkanlah diri kalian gitu ya ke hutan, pantai, atau bahkan taman kota gitu, untuk merasakan ketenangan sebentar saja. Dan kemudian akan ada keseimbangan-keseimbangan yang muncul ketika kita rutin melakukannya. Kemudian ada cara yang kedua yaitu cobalah praktikan mendengarkan dengan hati. Mungkin ini tidak familiar ya. Biasanya kan, "Ah, apa sih itu cuman feeling doang, ah, apa sih itu cuma perasaan doang." Jangan, mulai dari sekarang coba percaya kepada apa yang datang secara intuisi ya, bukan ego. Jadi kita pandai untuk memilah gitu. Karena ketika kita mendengarkan dengan hati, kita membuka diri, open up to feminine energy. Kemudian saat feminine energy terus didengar ya, suara hati didengar, kemudian dia akan memberikan guidance petunjuk gitu ya setiap harinya. Lalu ketika diabaikan, siapa yang bisa meng-guide kita ya? Gitu, oke. Kemudian cara yang ketiga adalah melatih rasa syukur yang non konvensional. Maksud saya di sini adalah
latihlah diri Anda untuk gratitude-nya itu bukan non material things ya. Jadi memang, syukurilah hal-hal yang sangat kecil sekali yang jarang banget untuk disyukuri. Misalnya, bukan hanya uang saja atau rezeki saja yang disyukuri, tapi misalnya ability to speak, ability to move, kehadiran diri kita, dan kemudian nafas-nafas yang mungkin jarang banget untuk, diberikan rasa syukur ya. Mungkin rasa syukur yang non material, coba deh latih itu, karena itu sangat membantu sekali untuk mengkoneksikan diri dengan feminine energy. Kemudian cara yang keempat adalah kreativitas tanpa batas. Karena gini, ketika kita, mmm, mendengarkan creativity kita dalam project apapun yang kita lakukan, excitement, creativity itu membawa kita pada higher vibration, ya. Jadi ketika Anda memberikan izin kepada kreativitas, kreativitas itu adalah hal-hal yang bukan, oh kreativitas kita harus ngelukis, ngegambar, atau menulis buku saja gitu ya, tidak. Tapi ketika ada idea, ada sesuatu hal yang exciting menjadi guidance atau pemikiran yang spontanitas dalam diri kita, itu kemudian saat dia diberi izin, ya, itu kita menyelaraskan diri dengan divine feminine energy. Karena biasanya itu sangat berkorelasi dengan intuisi kita. Jadi izinkanlah kreativitas Anda in a constructive way, in a positive way ya tentunya ya. Sekali lagi pilahlah antara ini ego atau intuisi ya, gitu. Jadi di situ kita bisa latihan untuk practical living sehari-hari untuk bisa mengembangkan divine feminine energy tersebut. Baik, terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak hingga akhir. Jika kalian ingin terkoneksi dengan Whisper ID, silakan WA kontak person yang ada di layar. Karena di Whisper ID juga kita punya community, komunitas yang memberdayakan, support system yang tanpa menghakimi atau non-judgmental environment. Karena kita menghargai setiap perjalanan jiwa yang ada di bumi ini, dan kemudian kalian juga otomatis memiliki healthy circle atau healthy environment untuk bertumbuh. Terima kasih banyak. Whisper ID, your everyday guide to practical living. Goodbye.